Sambil kita menunggu dimulainya sidang tuntutan pada pagi hari ini, sudah bergabung bersama kami juga di studio narasumber Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Mas Heri, selamat pagi. Kita mungkin ulas kembali, tadi kita sudah bahas di Sapa Indonesia Pagi terkait dengan sidang tuntutan Hasto kali ini. Kita lagi-lagi yang membuat kita penasaran nih, Mas Heri. Gimana kira-kira dari jaksa ini kemudian bisa menuntut Hasto Kristianto? Mungkin kalau misalnya Mas Heri bisa jabarkan ataupun prediksi gitu ya, kira-kira berapa tahun sih, Mas? Saya malah ingin melihat pada persoalan inti ya, bahwa persoalan inti ini kan bagaimana kemudian proses pergantian antar waktu yang dilakukan, sehingga nanti baru bisa menjawab pertanyaannya Mas Benaya tadi ya, terkait dengan berapa lamanya yang nanti akan dituntut. Karena kan harus terbukti atau tidak dulu. Ya. Maka fokus kita ada di pergantian antar waktu tadi. Di posisinya Pak Hasto harus bisa meyakinkan hakim, membantah semua tuduhan asumsi dari pihak jaksa penuntut umum bahwa proses yang dilakukan dalam pergantian antar waktu ini seakan-akan ada cawe-cawe, ada pelanggaran prosedur yang itu mungkin yang akan digali pada inti permasalahannya tadi. Mengapa kemudian misalnya seorang Harun Masiku yang notabene sesuai dengan undang-undang pemilu, undang-undang MD3 terkait dengan pergantian antar waktu di dapil yang dia posisinya tidak di bawah persis orang yang harusnya digantikan, tapi kemudian didorong ya diajukan untuk menggantikan posisi orang yang seharusnya mendapatkan hak pergantian antar waktu tadi. Maka di sini clean and clear, Pak Hasto salah atau tidak, begitu kan? Kalau itu berhasil dibuktikan sebaliknya, maka tentunya tuntutan jaksa mau berapapun di ujungnya nanti tidak akan terbukti, menurut saya begitu ya. Maka harusnya proses pergantian antar waktu ini yang menjadi titik acuannya, perdebatan yang sakralnya menurut saya malah di sana. Apakah walaupun tadi ya bisa saja dalam suatu hal hukum prosedurnya memang dibuat sedemikian rupa sehingga seakan-akan rule of the game-nya sudah sesuai dengan prosedural hukum nih. Nah, tapi kan tentunya di situ bisa dilihat kan ada beberapa ajuan yang dilakukan tidak hanya melewati mekanisme di internal partai. Kalau partai mengatakan saya memilih dia, clean and clear, selesai. Tapi kemudian ini kan karena tadi ada yang tidak menerima dan keputusan tadi, dari pihak yang kedua yang harusnya menggantikan posisi pertama yang meninggal dunia tadi, maka kemudian ini ditarik keluar, ada fatwa dan lain sebagainya. Maka ini kan harus diperkuat dasar fatwanya apa, begitu kan? Siapa yang mengajukan fatwa? Nah, ini mungkin ada asumsi lagi, kok ada kaitannya dengan benang merahnya ke sisinya Pak Hasto nih, ya, yang mengajukan gitu. Ini kan narasi yang asumsi yang kalau kita bisa perdebatkan panjang dia, Mas. Jadi apakah kemudian ini benar-benar ada niat jahatnya atau tidak? Karena bicara dalam konstruksi pasal ini adalah ada niat jahat atau tidak. Karena bicara tentang misalnya kesengajaan misalnya. Kesengajaan berarti kan dia harus strong evidence-nya adalah tindakan dia itu menuju kepada arah perbuatan yang diinginkan. Nah, dasar dari sebenarnya kan ini kalau pergantian waktu sesuatu yang naturaliah saja, sesuatu yang wajar-wajar saja dilakukan dalam satu proses politik misalnya. Tapi bagaimana kemudian dia punya dimensi akibat hukum yang melanggar hukum? Kalau dari proses itu ada ditemukan ketidaksesuaian, kemudian juga merujuk pada ketentuan yang akhirnya memaksakan pihak antara yang harusnya memutus tadi adalah KPU, kemudian KPU menurut Bang Magdir tadi sudah disampaikan tidak mau melakukan rekomendasi dari partai politik tadi kan, maka harusnya ada akhirnya dilakukan akrobat dalam tanda petik yang ini pun masih harus dibuktikan apa akrobat itu dilakukan oleh tataran bawah atas perintah yang atas, termasuk Pak Hasto di dalamnya. Atau memang Pak Hasto tidak tahu menahu, tidak terkait langsung dengan perkara itu. Nah, ini yang harusnya dalam pertanggungjawaban pidana dipisahkan, Mas, bahwa ini sifatnya pertanggungjawaban pidana kan individual ya. Maka kesalahan dari satu orang tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Nah, kalau itu bisa dibuktikan oleh tim penasihat hukum, tentunya tidak ada unsur kesalahan yang bisa dibuktikan. Tapi ketika misalnya jaksa penuntut umum dari KPK bisa membuktikan bahwa ada peran dari Pak Hasto
dalam hal menaikkan posisi Harun Masiku untuk menggantikan yang seharusnya mendapatkan hak suara dan duduk di kursi DPR tadi, maka ini akan sulit bagi posisinya Pak Hasto, tentunya tidak menguntungkan. Maka tuntutannya jaksa menjadi logis kalau seandainya itu mendasarkan pada ketentuan di pasal 5, pasal 13 dan pasal 21 ya. Tinggal bagaimana nanti mengkonstruksikannya kan, karena kita tidak mengenal katakanlah pemidanaan secara kumulatif, tidak ditambah-tambah kemudian hasilnya akan sampai pada 30 tahun, 40 tahun, itu tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana kita. Maka tentunya adalah maksimal 2/3 yang kemudian itu nanti akan dilihat mana yang lebih lebih besar porsi ancaman pidananya, dan itu terbukti sebenarnya. Jadi dua kaitan itu menurut saya perlu diperhatikan dalam kasusnya Pak Hasto dan juga dalam sistem peradilan pidana kita tentunya. Oke, tapi let's say misalnya dari Pak Hasto ini kan dituding oleh pihak jaksa bahwa dia ikut memberikan suap sebesar 600 juta rupiah gitu ya kepada Wahyu Setiawan seperti itu. Nah, Anda melihatnya dari pihak Hasto juga bilang bahwa itu uang bukan dari Hasto kok, itu dari Harun Masiku. Ketika Anda melihat hal itu, apakah memang kemudian bisa dipastikan Pak Hasto berdasarkan omongan dari pihak kuasa hukum bahwa itu tidak terlibat sebenarnya? Ya, ini kalau dalam pembuktian mungkin istilahnya lebih tepat adalah indirect evidence. Jadi dia bukan bukti langsung. Jadi hasil dari pengembangan penyidikan, kemudian ada keterkaitan antara informasi, keterangan si A dan si B. Nah, ini yang harus di-challenge kan. Ini harus diadu secara pembuktian tadi. Apakah menyandarkan pada satu keterangan orang saja itu kita mendapatkan kebenaran absolut, mutlak? Atau ini ternyata setelah di-challenge hanya mendasarkan pada satu pengakuan yang pada ujungnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena bisa saja seseorang mengatakan si A yang menyuruh saya. Atas dasar apa dia berbicara itu akan celaka sekali kalau hal itu kemudian dimaknai sebagai satu kebenaran absolut, tidak diuji kembali. Bahkan, Mas, bahwa ketika orang itu mengakui bahwa dia sebagai pelaku tindak pidana kan tetap harus dibuktikan juga. Apalagi yang masih ranahnya abu-abu tadi berdasarkan pengakuan saja. Kecuali ada bukti pendukung ya, memang ada serah terima uang, tapi kan akan sulit ya kalau kita bicara praktik, akan sulit mengcapture action tadi, kemudian itu dilampirkan sebagai bukti. Karena nggak ada yang tahu kapan tindak pidananya terjadi. Maka itu dalam dakwaan kan harus dia dilakukan secara cermat, jelas, lengkap, disebutkan lokus deliktinya, tempus deliktinya di mana, kan begitu. Baru itu kemudian bisa disajikan dan hakim bisa membaca alur pikir dari pembuktian jaksa penuntut umum. Memang dalam konsepsi ini tidak mudah juga untuk posisi jaksa membuktikan kesalahan seseorang. Di sisi yang lain juga tidak mudah juga seseorang untuk membuktikan sebaliknya atas tuduhan jaksa. Begitu ya. Sama-sama susah nih antara pihak Hasto membuktikan bahwa tidak terlibat, kemudian jaksa juga agak sulit untuk mencari bukti absolutnya untuk membuktikan bahwa memang benar Hasto yang melakukan. Begini, Mas, kadang dalam pembuktian yang saya pelajari tidak bisa bebas nilai. Kadang kita tahu semuanya, tapi kadang ada batasan limitation yang kadang dalam hal ini tidak bisa diungkap begitu, tapi pembelaan itu tetap harus berjalan begitu. Jadi ketika pembelaan tetap harus berjalan sampai pada tujuannya adalah memenangkan perkara, tapi dibatasi, saya nggak tahu di pihak jasa penuntut umum ataukah dari pihak kuasa hukum, ini yang sulit untuk kita menilai ya, bahwa perkara ini terang benderang terjadinya seperti apa. Maka fakta yang tercecer, fakta yang diselundupkan, itu nggak mungkin akan menimbulkan satu keadilan dalam satu putusan, cerminannya nggak akan ada di sana. Maka yang kita tuntut dalam setiap perkara yang diajukan termasuk kasus Pak Hasto ini adalah fakta hukumnya yang sebenarnya seperti apa sih. Ini kan masing-masing versi kan, versi jaksa penuntut umum KPK begini, versi dari tim kuasa hukumnya Pak Hasto berbeda. Kalau mereka sama nggak akan sampai sidang ini kan. Jadi persoalannya adalah karena masing-masing menggunakan kacamata yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Maka hakim yang netral akan menguji tadi bahwa versi dari jaksa penuntut umum bahwa ada keterkaitan Pak Hasto itu
realnya seperti apa sih begitu kan? Adakah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan jabatannya tadi, kemudian juga kaitannya dengan misal pasal penyuapan mempengaruhi nuansa kebatinan dari pejabat negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan kewajiban hukum yang harusnya dilakukan, maka menurut saya ini bisa baru dikonstruksikan pembuktiannya bahwa pemenuhan terhadap unsur pasal tadi itu menjadi clean and clear, ada atau tidak ada begitu. Ini challenge dari hakim sendiri untuk hari ini bisa, untuk nanti di kasus ini bisa memutuskan ya apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan pers. Oke, belum ya? Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Sejak awal ketika menggunakan rompi oranye ini, kebetulan nomornya 18, saya kenakan dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang. Satyam Eva Jayate. Karena itulah hari ini saya juga dengan penuh keyakinan untuk mengikuti persidangan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mengapa? Karena di dalam fakta-fakta persidangan ini telah terungkap bahwa proses daur ulang yang dilakukan terhadap putusan yang sudah inkrah pada tahun 2020 ternyata begitu banyak rekayasa hukum. Tidak ada suatu fakta-fakta hukum yang mengarahkan kepada dakwaan dari JPU. Tetapi kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, saudara, baru saja kita dengarkan pernyataan singkat dari Hasto Kristianto jelang sidang dimulai pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat ini, saudara, di mana Hasto Kristianto tetap meyakini bahwa perkara yang menjerat dirinya saat ini merupakan rekayasa, dan ia pun juga sudah menyiapkan ataupun menyusun pledoi setelah sidang tuntutan hari ini selesai. Saya kembali ke Mas Heri lagi. Mas Heri, ini kan sebenarnya ada keterbatasan tadi ya untuk bisa masing-masing pihak membuktikan apa yang menjadi keyakinan masing-masing pihak gitu ya. Kemudian challenge hakim ini bagaimana untuk melihatnya, apakah cukup dengan apa yang disampaikan masing-masing pihak, kemudian bisa melihat fakta yang sebenarnya terjadi, Mas? Iya, secara visual mata mungkin akan terbatas ya, tapi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, pemahaman tentang ilmu psikologi, saya rasa hakimnya harus cermat ya, meneliti benar setiap narasi yang disampaikan itu ada faktanya, buktinya atau tidak. Karena begini, Mas, bahwa 1000 dalil, 1000 narasi itu akan kalah dengan satu fakta hukum. Fakta hukum yang tentunya ada buktinya. Nah, bukti ini yang kemudian mengalahkan narasi-narasi yang jumlahnya mungkin ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan kita sebut. Jadi fokusnya adalah ada tidak dalam hal yang disampaikan tadi itu adalah poinnya faktanya, fakta hukumnya. Nah, ini yang kemudian akan mengkerucut. Ya, yang pastinya akan didengarkan dari masing-masing pihak. Menurut saya hakim akan menjalankan prinsip fair trial kalau dia mendengarkan kedua belah pihak. Audi et alteram partem, begitulah kira-kira dalam bahasa hukumnya kan. Asasnya mengatakan demikian. Dengan demikian hakim ketika mengambil keputusan sudah dengan bijaksana mempertimbangkan kedua tadi. Maka mereka diberikan hak hukum untuk menyampaikan poin-poin hukumnya tadi, pembelaannya ataupun penyangkalannya, ataupun poin untuk membuktikan kesalahan orang tadi itu dengan waktu yang sama, waktu yang cukup gitu ya. Tidak dibatasi jumlah saksi, ahli dan lain sebagainya. Tapi tentunya ada keterbatasan, misalnya dalam hal sistem peradilan pidana kita, biasanya satu perkara itu harus selesai dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, ini kan bentuk dari tanggung jawab moral dan juga kepastian hukum dalam penanganan satu perkara.
Oke. Ini yang menurut saya jadi poin penting untuk melihat kasus ini. Kalaupun ada kata politisasi dan lain sebagainya, kita tepikan dulu. Tapi mari kita berargumen hukum untuk melihat ada nggak fakta hukumnya yang muncul di sana. Kalau ada faktanya, buktinya apa begitu. Oke. Baru kita akan mengatakan ini posisi yang sebenarnya salah, ini posisi yang benar. Jadi yang benar jangan disalahkan, yang salah jangan dibenarkan. Sekali lagi fakta hukum jadi sangat penting di kasus ini untuk ya tadi membuktikan keduanya nih, antara benar ada atau memang tidak Betul, ada. Baik, betul. Mas Heri kita tahan dulu. Mas Heri kita akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Breaking News, saudara. Saya kembali bertanya ke Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Mas Heri, yang selalu menjadi narasi dari pihak Hasto Kristianto yang juga sempat disampaikan oleh salah satu saksi dari pihak Hasto gitu ya, bahwa mengapa kemudian perkara ini tetap dilanjutkan, terutama untuk perintangan penyidikan gitu ya, sementara perkara pokoknya sendiri yang sudah ada terpidananya, ada Wahyu Setiawan, kemudian ada Agustiani Tio, ada Saiful Bahri, ini sudah inkrah gitu ya. Kemudian kenapa kemudian masih diperkarakan? Ini penyidikannya kasusnya kemudian dirintangi, tapi ternyata kasusnya sudah inkrah. Apakah betul-betul ada perintangan di sana? Padahal kasusnya sudah selesai sebenarnya, ataupun sudah inkrah seperti itu. Oke, kalau dalam ketentuan pasal 21 itu kan dia tidak melimitasi hanya di merintangi penyidikan. Kalau saya tidak salah, nanti bisa dicek kembali ya, di pasal 21 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 dikatakan bahwa menghalangi proses perintangan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan langsung atau tidak langsung. Nah ini kan bahasanya kalau saya lihat, kalau ibarat doa itu sapu jagat, Mas. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia akhirat kena. Jadi pasalnya pasal sapu jagat, pasal keranjang sampah ibaratnya bisa masuk kemana saja. Dan ini menguntungkan bagi pihak yang mendakwa seseorang dengan pasal ini. Maka saya yakin dan percaya atas putusan dari Pak Hasto nanti, apalagi kalau sampai dilakukan pemidanaan misalnya, akan banyak JR terhadap ketentuan pasal 21 ini, khususnya tentang obstruction of justice tadi, sehingga kita sama-sama paham ini makna perintangan penyidikan di awal yang seperti tadi dipahami, bahwa ketika ingin menangkap si Harun Masiku kemudian dianggap merintangi dengan menyuruh seseorang menghilangkan atau merendam handphone tadi, atau yang mana. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan merintangi siapa? Itu kan pertanyaan yang logis untuk suatu pembelaan, ya kan? Pak Hasto merintangi siapa? Nah, orang yang dianggap dirintangi ini ada apa tidak? Dia goib atau real gitu kan? Nah, kalau dia ada, mungkin itu bisa dikonfrontir. Saya yakin ini juga bentuk pembelaan dari setiap kuasa hukum yang mendapatkan surat kuasa. Pasti akan muter dulu gitu kan? Akan delay dulu dia. Anda mendakwa klien kami bersalah, buktikan dulu kesalahannya. Begitu. Tidak langsung diterima itu sebagai bentuk kesalahan. Di-challenge dulu dia. Dalam tataran pembuktian tadi, apa yang kemudian bisa meyakinkan asumsi tadi bahwa ini adalah kesalahan dari dia, bukan kesalahan orang lain. Mungkin peristiwa hukumnya ada, tapi bisa saja perbuatan itu atau peristiwa hukum itu tidak dilakukan oleh orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tadi. Saya nggak mengatakan ini error in persona ya, tapi lebih mengatakan kepada salah mendakwa saja, begitu. Salah mendakwa dalam artian orang itu tidak ada keterlibatan, sehingga harusnya yang digali untuk meyakinkan tadi, tugasnya jaksa penuntut umum adalah strong point-nya dari proses pergantian antar waktu itu ada keterlibatan Pak Hasto, dalam tanda petik cawe-cawe misalnya di situ. Nah, itu dikaitkan dengan proses ini yang sudah kami temukan dalam penyidikan. Kemarin juga kita sudah dengar keterangan dari kesaksian dari penyidik tersendiri kan, AKBP Rosa sudah menyampaikan dengan lantang juga, dia meyakini ada keterlibatan itu. Nah itu kan ada mekanisme gelar perkara juga yang sempat didalami dalam persidangan kemarin. Oke, tapi kan memang yang kemudian menjadi poinnya itu adalah Hasto dituding merintangi penyidikan ketika memerintahkan Harun Masiku dan juga Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel. Ini kan sebenarnya dibilang dalam tahap
penyelidikan, bukan di tahap penyidikan gitu ya. Nanti kan kita lanjutkan, Mas Heri, kita bergabung dulu bersama dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Fedriska, seperti apa di sana? Apakah sidang akan dimulai sesaat lagi? Karena kalau kami lihat visual terbaru di sana, ini majelis hakim belum memasuki ruang persidangan. Fedriska? Ya, Fedriska, bisa mendengar suara kami? Oke, kami nanti akan kembali sapa Fedriska, saudara. Kita kembali ke Mas Heri lagi. Mas Heri, ini kan lagi-lagi nih, yang menjadi poin dari kuasa hukum Hasto Kristianto adalah, loh ini kan meminta untuk merendam ponselnya ketika belum masuk penyidikan gitu ya, masih di tahap penyelidikan. Padahal di pasal 21 disebutnya di sini adalah perintangan penyidikan, bukan perintangan penyelidikan. Apakah kemudian menuding Hasto melakukan perintangan di tahap penyelidikan ini relevan untuk dibikin kasus seperti ini gitu, Mas? Ini memang tergantung dari positioning mana kita mengcapture ini ya. Tapi penjelasan ini juga akan berkaitan dengan pembahasan rancangan KUHP ke depan. Pertanyaan yang menarik adalah, masih pentingkah kita mempertahankan penyelidikan tadi sebelum penyidikan? Bagi pembelaan tentunya penting membahas batasan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga kita tahu batas sucinya mana nih antara penyelidikan dan penyidikan. Kalau di dalam KUHP itu kan Undang-Undang 8/1981 jelas sekali bahwa penyidikan itu sudah jelas ada perbuatan pidananya. Tinggal bagaimana mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka di ujungnya. Tapi kalau penyelidikan masih akan ditemukan nih peristiwa hukum ini ada perbuatan pidananya atau tidak. Baru ya, kelanjutannya tadi kan menemukan tersangka. Maka ditarik maju lagi, lebih maju lagi. Di challenge tadi, apakah ini masuk ke dalam batas penyelidikan atau penyidikan? Karena kalau penyidikan udah jelas, pasti ini perbuatan pidana. Tentu bagi positioning pembelaan akan menyoal masalah kita belum sepakat ini apakah ini penyidikan atau penyelidikan. Maka harusnya dari uraian penyelidik dan penyidik yang dihadirkan kemarin, hakim harusnya bisa menilai ini sudah masuk ke tahap penyidikan atau masih sebatas penyelidikan. Oke, baik. Ini yang nanti kemudian jadi soal ke depannya ya, Mas ya. Kita ke